Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Diska Inapega, mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Jadi hari ini saya dan kelompok 1 telah diberikan tugas oleh mata kuliah Psikologi. Dosen pengampunya adalah Bapak Sugandi Miharja. Materi presentasi yang akan dibawakan oleh kelompok saya adalah tentang biopsikologi. Dan saya akan mempresentasikan submateri tentang otak dan sumsum tulang belakang. Langsung saja ke presentasinya. Selanjutnya akan ada submateri yang akan disampaikan lagi oleh Diska. Terima kasih kepada Diska, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan submateri selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, pada bagian ini kita tuh akan membahas tentang otak dan sumsum tulang belakang. Sebelum lanjut ke materinya, kita tuh harus tahu dulu nih, apa sih itu otak gitu. Otak itu adalah organ yang sangat kompleks yang terdiri dari miliaran neuron dan glia yang saling berhubungan. Nah, ini tuh merupakan struktur bilateral atau dua sisi yang dapat dipisahkan menjadi lobus yang berbeda. Nah, setiap lobusnya itu dikaitkan dengan jenis fungsi tertentu. Tetapi, pada akhirnya, semua area otak itu akan berinteraksi satu sama lain untuk memberikan landasan bagi pikiran dan perilaku kita. Nah, pada bagian ini, kita tuh akan membahas keseluruhan organisasi otak dan fungsi yang terkait dengan area otak yang berbeda, dimulai dengan apa yang dapat dilihat sebagai perpanjangan otak dan sumsum tulang belakang. Nah, yang pertama itu ada tulang-tulang tunggal. Dapat dikatakan bahwa sumsum tulang belakang itu adalah yang menghubungkan otak dengan dunia luar. Jadi, ketika kita akan melakukan sesuatu tuh, otak itu akan memprosesnya gitu. Jadi otak itu dapat bertindak seperti itu. Nah teman-teman, bagian atas sumsum tulang belakang ini menyatu dengan batang otak, di mana proses dasar kehidupan kita itu dikendalikan. Contohnya itu seperti pernapasan dan pencernaan. Nah sedangkan di arah yang berlawanan, sumsum tulang belakang ini akan berakhir tepat di bawah tulang rusuk. Sumsum tulang belakang ini secara fungsional itu diatur dalam 30 segmen sesuai dengan tulang belakang. Nah, setiap segmennya itu akan terhubung ke bagian tubuh tertentu melalui sistem saraf tepi. Langsung di situ ada di pojok kanan itu ada sumsum tulang belakang itu dilindungi oleh tulang vertebra dan bantalan dalam cairan cerebrospinal, tetapi cedera masih terjadi. Nah, jadi ketika sumsum tulang belakang itu rusak di segmen tertentu, maka semua segmen bawah itu akan terputus dari otak yang akan menyebabkan kelumpuhan. Nah, jadi kelumpuhan itu disebabkan itu oleh kerusakan sumsum tulang belakang. Nah, oleh karena itu, semakin rendah kerusakan tulang belakang, maka semakin sedikit pula fungsi yang hilang dari individu yang cedera. Next, yaitu ada dua belahan. Next slide. Nah, di permukaan otak itu yang dikenal sebagai korteks cerebral sangat tidak rata, ditandai dengan pola lipatan atau tonjolan yang khas, yang dikenal sebagai giri atau tunggal atau girus, dan alur yang dikenal sebagai sulci atau tunggal atau juga yang disebut dengan sulcus, yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, giri dan sulci ini membentuk penanda penting yang memungkinkan kita memisahkan otak menjadi pusat-pusat fungsional. Jadi setiap otak itu memiliki, setiap otak itu dibagi-bagi dan memiliki fungsinya masing-masing gitu. Terus sulcus yang paling menonjol itu yang dikenal sebagai viscera longitudinal adalah alur dalam yang memisahkan otak menjadi dua bagian atau dua belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Nah, kedua belahan otak ini akan dihubungkan oleh pita tebal serat saraf yang dikenal sebagai corpus callosum yang terdiri dari 200 juta akson.
Nah, jadi korpus kolosum ini memungkinkan kedua belahan otak kita untuk berkomunikasi satu sama lain dan memungkinkan informasi yang diproses di satu sisi otak untuk dibagikan ke sisi lain. Jadi ketika kita berpikir atau kita akan melakukan ketika kita akan bertindak gitu, otak itu akan memproses terlebih dahulu sebelum sebelum bertindak gitu, kita bertindak seperti itu teman-teman. Nggak mikir gimana Kak? Nah, next selanjutnya yaitu ada struktur otak depan. Kedua belahan korteks cerebral itu merupakan bagian dari otak depan. Dapat dilihat ya pada gambar di samping. Nah, itu merupakan bagian terbesar dari otak. Jadi yang merupakan bagian terbesar dari otak itu adalah belahan korteks dari bagian otak depan. Gitu. Otak depan ini berisi korteks cerebral dan sejumlah struktur lain yang terletak di bawah korteks atau juga disebut dengan struktur subkortikal. Nah, yaitu berupa talamus, hipotalamus, kelenjar pituitari, dan sistem limbik atau kumpulan struktur. Nah, korteks cerebral ini merupakan permukaan luar otak yang dikaitkan dengan proses tingkat yang lebih tinggi seperti kesadaran, pikiran, emosi, penalaran, bahasa, dan memori. Jadi, seperti yang saya tadi bilang, ketika kita akan melakukan sesuatu atau ketika kita berpikir akan melakukan hal itu, otak itu akan memprosesnya terlebih dahulu sebelum kita melakukan tindakan itu, gitu. Setiap belahan otak itu dapat dibagi menjadi 4 lobus. Nah, masing-masing itu terkait dengan fungsi yang berbeda. Next slide. Nah, di sini tuh ada 4 lobus otak ya. Di antaranya tuh ada lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan occipital. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ya. Nah, yang pertama ada lobus frontal. Lobus frontal itu yang ditunjukkan pada gambar yang berwarna merah itu ya, yang paling depan. Lobus frontal itu terletak di bagian depan, di bagian otak depan. Nah, memanjang kembali ke celah yang dikenal sebagai sulcus sentral. Nah, jadi lobus frontal ini terlibat dalam penalaran kontrol motorik, emosi, dan bahasa. Nah, yang kedua ada lobus parietal otak yang ditunjukkan pada gambar berikut yang di tengah itu yang berwarna biru ya. Lobus parietal otak itu juga penting untuk memproses informasi sensorik dari seluruh tubuh, seperti sentuhan, suhu, dan rasa sakit. Nah, yang ketiga ada lobus temporal yang ditunjukkan pada gambar yang berwarna hijau itu. Nah, lobus temporal ini terletak di sisi kepala atau temporal yang berarti dekat pelipis. Nah, berhubung dengan pendengaran, memori, emosi, dan beberapa aspek bahasa. Jadi, apapun yang kita dengar itu pasti akan diproses melalui lobus temporal ini gitu. Nah, yang terakhir itu ada lobus occipital. Lobus occipital itu terletak di bagian paling belakang otak. Nah, yang ditunjukkan pada gambar yang berwarna kuning. Nah, jadi definisi korteks visual utama occipital itu yang bertanggung jawab untuk menafsirkan informasi visual yang masuk. Jadi berbagai macam informasi itu pasti diproses terlebih dahulu di lobus occipital ini, kayak gitu. Next slide, yaitu ada tentang area otak depan lainnya. Nah, area lain dari otak depan yang terletak di bawah korteks cerebral itu termasuk talamus dan sistem limbik. Talamus itu apa sih gitu ya? Talamus itu kan adalah relay sensorik untuk otak. Nah, jadi semua indera kita kecuali penciuman itu disalurkan melalui talamus, seperti pada gambar berikut. Nah, terus sistem limbik itu terlibat dalam pemrosesan emosi dan memori. Nah, otak tengah kita itu, next slide ya. Nah, struktur tengah otak dan otak belakang. Otak tengah kita itu terdiri dari struktur yang terletak jauh di dalam otak, antara otak depan dan otak belakang. Nah, formasi retikuler itu berpusat di otak tengah. Formasi retikuler penting dalam mengatur siklus tidur atau bangun, gairah, kewaspadaan, dan aktivitas motorik. Substantia nigra atau bahasa latinnya dari zat hitam dan area
tegmental ventral yang disingkat dengan VTA juga terletak di otak tengah seperti pada gambar. Nah, kedua daerah ini itu mengandung badan sel yang menghasilkan neurotransmitter dopamin. Seperti yang tadi aku jelasin juga ada ya di atas tadi neurotransmitter dopamin itu, dan keduanya itu sangat penting untuk pergerakan. Otak belakang ini juga terletak di bagian belakang kepala dan terlihat seperti perpanjangan dari sumsum tulang belakang. Nah, otak belakang ini berisi medula, pons, dan otak kecil seperti terlihat pada gambar di samping. Baik, mungkin langsung saja ke submateri selanjutnya ya, dan saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, silakan pertanyaannya disampaikan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kan terdapat 4 lobus otak ya. Nah, di lobus temporal itu kan ada yang namanya area Wernicke atau area Broca. Nah, apa yang menyebabkan rusaknya area tersebut? Baik, Ara, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Ara yang akan dijawab oleh sama Diska. Kepada Diska Ayanta Pega, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Baik, tadi kan Ara nanya ya, kenapa gitu area Wernicke itu, penyebab area Wernicke atau area Broca itu rusak gitu. Sebelum ke penyebabnya, kita harus tahu dulu nih, area Wernicke itu apa sih gitu. Area Wernicke itu adalah area di otak yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Nah, area ini tuh terletak di lobus temporal. Kerusakan pada area ini dapat memicu afasia Wernicke. Nah, afasia Wernicke itu apa sih gitu? Afasia Wernicke itu adalah gangguan pada area Wernicke yang memicu gangguan komunikasi pada seseorang. Nah, kerusakan ini akan dikaitkan dengan stroke. Jadi penyebab rusaknya area Wernicke atau area Broca itu bisa disebabkan oleh stroke juga. Nah, karena menghambat aliran darah yang menuju ke otak. Apabila darah kita itu tidak mencapai area Wernicke, maka sel otak itu dapat menjadi mati. Seperti itu, Ara, gimana? Ya, sudah cukup. Terima kasih, Dika. Baik, Azahra, semoga atau Ara bisa dimengerti jawaban yang disampaikan oleh anggota kami, yaitu Diska. Mungkin rangkaian acara presentasi pada pagi kali ini kita cukupkan sekian. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada MC dan juga dosen tercinta kita semua. Mari kita tutup presentasi dari kelompok ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf kepada seluruh teman-teman yang mungkin ada perkataan atau perbuatan kami yang kurang berkenan di hati atau di sifat teman-teman semua. Kami mohon dimaafkan. Apa yang benar dari kita itu datangnya dari Allah, apa yang salah dari kita datangnya dari kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC dan juga Bapak dosen. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah proses presentasi dari saya dan kelompok 1. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada diri saya sendiri. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.